الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Masjid Imam Muslim Islamic Center atau disingkat dengan IMIC di dekat kampus Mina Ma'had Imam Nawawi Al-Ali di Parit Draba, Kuburaya, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kesempatan itu, maka hendaklah kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang namanya kitab fikih itu umumnya mereka mengawali kitab fikih itu, buku-buku fikih itu dengan rukun iman yang kedua, rukun Islam yang kedua, salat, zakat, lalu kemudian haji, kemudian puasa, lalu haji. Mereka umumnya seperti itu. Maka mungkin ada pertanyaan, kenapa kita nih bahas air? Kenapa kita bahas wudu? Kenapa kita bahas mandi wajib dan sebagainya? Karena ini semua adalah muqaddimah untuk menuju kepada kitab as-salat. Pada kitab as-salat. Karena salat di antara syaratnya adalah wudu atau taharah. Taharah itu ada wudu, ada ghusl, ada tayammum. Maka perkara-perkara yang dia itu adalah syurut salat, maka dia harus dibahas. Ketika wudu itu memerlukan air, maka diawali sebelum wudu atau pembahasannya air. Itu sebabnya. Ikhwan fiddin, pada malam kali ini insyaallah kita akan bahas bab yang kelima dari kitab Fikih Muyassar, ya, dari kitab Taharah, yaitu fil wudu, pada pembahasan wudu. Wa fihi masail, padanya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, definisi wudu dan hukum wudu. Al-wudu lughatan, wudu secara bahasa, mushtaqqun minal wada'ah wa hiya al-husnu wan nadhafah. Al-wudu lughatan mushtaqqun minal wada'ah, itu pecahan dari wada'ah, maksudnya secara sharaf dia pecahan dari lafaz wada'ah. Wada'ah itu artinya al-husn, bagus atau baik, wan nadhafah, dan bersih. Sebenarnya ini punya hubungan dengan wajah seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang wajahnya terbiasa kena wudu dengan orang yang tidak kena wudu itu berbeda. Itu berbeda. Kalau antum lihat ada orang wajahnya putih, masya Allah putih, tapi tidak pernah kena wudu, antum akan lihat wajahnya itu tidak nyaman dipandang. Ada kegelapan, karena ada kegelapan dari hatinya. Ada kegelapan dari hatinya, kusam dan sebagainya, walaupun dia putih wajahnya. Tapi ada orang kulit hitam, biasa berwudu, berwudu, antum akan beda dengan wajahnya, seakan ada cahaya dari wajahnya. Apalagi di hari kiamat nanti, apalagi di hari kiamat kelak, umat Islam ini mereka akan dipanggil ya karena sebab wudu.
di kening mereka ada cahaya, di siku mereka ada cahaya. Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah muhajjalin, ghurran muhajjalin min athar wudu." Pada hari kiamat umatku dipanggil dalam keadaan muhajjal, ghurran muhajjal. Ghurran itu ada cahaya putih di kening. Muhajjal itu artinya ada cahaya putih di siku-siku. Min atharil wudu, dari sebab bekas-bekas apa wudu. Maka orang semakin sering berwudu, cahayanya, ketampanannya, kegantengannya semakin berbeda. Semakin berbeda. Maka ada orang itu wudu terus. Bahkan Imam Malik itu sebelum baca hadis itu beliau wudu. Karena beliau ingin menyampaikan hadis dalam keadaan suci. Padahal tidak wajib, tapi beliau ingin terus wudu. Masya Allah. Wa syar'an, menurut syariat, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yad wa hiya al-wajhu wal yadan wal ra's wal rijlan ala sifatin makhsusatin fi syara' ala wajhi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Isti'malul ma', isti'mal menggunakan al-ma' air fil a'dha'il arba'ah, pada anggota-anggota yang 4. Anggota yang 4 ini adalah arkan, rukun-rukunnya, yaitu al-wajh, wajah, wal yadan, kedua tangan, wal ra's, dan kepala, wal rijlan, dan kedua kaki. Ini arkan. Ini arkan wudu. Ala sifatin makhsusatin fi syara', dengan sifat yang dikhususkan dalam syariat. Artinya sifat ini jangan kita pandai-pandai. Sudah dikhususkan dalam syariat. Caranya mengusap wajah itu bagaimana, cara membasuh wajah itu bagaimana, mengusap kepala itu bagaimana, kemudian ya membasuh tangan dan sebagainya, itu sudah ada cara-caranya di dalam syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillah, dengan maksud at-ta'abbud, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu ini adalah ibadah. Seseorang berwudu berarti dia sedang beribadah. Dan wudu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kalau sunnah dia tidak mau melaksanakan sholat atau tawaf dan sebagainya, maka hukumnya secara umum sunnah. Wudu sekarang, nanti, malam, subuh, tidak ada sholat di situ misalnya, kita tidak mau sholat, sunnah, mutlak. Tapi kalau mau sholat, maka hukum wudu jadi apa? Wajib. Mau tawaf jadi wajib. Nah, wa hukmuhu, dan hukumnya, hukum wudu, annahu wajibun 'alal muhdithi, dia sesungguhnya wajib 'alal muhdits, bagi yang berhadas. Kapan? Nah, idza arada as-salata wa ma fi hukmiha, jika ingin salat dan yang sehukum dengannya. Maksudnya sehukum dengannya yang disyaratkan wudu. Amalan-amalan disyaratkan wudu. Seperti apa? Kat tawafi, seperti tawaf, wa massil mushaf, dan menyentuh mushaf. Di sini ada khilaf antara ulama berkaitan dengan massul mushaf. Apakah wajib berwudu? Misalnya kita bukan sedang junub atau bukan sedang haid dan nifas, memegang mushaf, apakah wajib dia berwudu? Maka khilaf antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah saja. Dan saya belajar dengan Syekh Abu Ja'far, beliau merajihkan yang tidak wajib. Baik. Tapi ini apa semuanya masing-masing, ya mereka kalau seandainya antum misalnya berpandangan ini adalah wajib, maka berarti apa? Setiap mau menyentuh mushaf harus apa? Berwudu. Buang angin dan sebagainya, lagi musim angin, buang angin terus, apalagi seorang yang di pondok pesantren tahfidz itu akan berkali-kali berwudu. Itu konsekuensinya. Tapi kalau seandainya berpandangan ini adalah sunnah, tidak wajib, maka apa? Dia ketika buang angin terus aja baca Quran. Ya. Tapi di sana ada etika. Kalau seandainya sudah buang air kecil, ya, sudah apa? Buang air besar, maka ini secara etika dia berwudu. Bagi yang berpandangan sunnah. Baik. Tapi sekarang mau tanya, kalau seandainya dia tidak ingin sholat, tidak ingin tawaf dan sebagainya, apa hukumnya tadi? Sunnah. Hukumnya sunnah. Baik.
Qala muallifun, berkata muallif, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajib. Dalil wajibnya wudu, wa ala man yajib, dan bagi siapa wudu itu wajib, wa mata yajib, dan kapan wajib. Dan kapan wajib. Ini bab wudu, masalah yang kedua. Bab yang kelima tentang wudu, masalah yang kedua. Amma dalilu ala wujubihi, adapun dalil akan wajibnya wudu, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Sebenarnya dalil wudu itu sampai ila ka'bain. Dalil wudu cuma seperti itu. Nanti setelahnya ada mandi wajib, ya, dan sebagainya, kemudian tayamum dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian, ya, berdiri menegakkan salat, faghsilu, maka basuhlah wajah kalian, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Ikhwan fiddin, kalau dalam bahasa Arab yang namanya tangan itu adalah dari ujung jari sampai pergelangan sini tangan. Ya, ini apa tangan. Kalau ditanya tangan mana, ini. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala mintanya wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Artinya kita ketika berwudu kalau cuma di sini aja salah, karena Allah mintanya ilal marafiq. Walaupun dari sini ke sini, dari pergelangan sampai ke siku, ini bukan dinamakan yadun. Ini namanya zira'. Zira' itu kalau bahasa kita hasta, ya. Hasta atau lengan. Kalau tangan ini. Ya, makanya ketika Allah berfirman, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang pencuri, maka dia dipotong kedua tangannya. Artinya apa? Potong sampai mana? Sini. Karena Allah tidak bilang aydiyahuma ilal marafiq, enggak kan? Potong sampai siku. Kalau potong sampai sini. Tapi apa? Allah bilang potong tangan, sini aja. Tapi di sini wudu Allah mintanya sampai siku. Kemudian pertanyaan, apakah sampai siku aja atau ngenain siku? Maka kenakan siku. Kenakan siku sampai lebih sedikit. Biar untuk apa? Keamanan. Ya. Kan gini, misalnya ada garis finish kan gini. Ini garis finish sikunya misalnya. Apakah dia sampai sini atau lewatkan? Gitu. Paham enggak maksudnya? Nah, biar aman, biar keluar dari khilaf, maka lewatkan. Walaupun ada sebagian sampailah, sampai sini aja. Ila, karena ila itu lil ghayah, sampai. Tapi dia mengatakan ila apa? Sampai itu sampai kena lewat sedikit, nah, gitu. Jelas insyaallah ya. Adapun yang mengatakan sampai sini dengan hadis Abi Hurairah, itu sebenarnya pendapat itu lemah, walaupun Abu Hurairah mengatakan ada tambahan seperti itu. Itu pembahasan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, barang siapa yang memanjangkan ghurrahnya, silahkan sampai ke lengan atau misalnya kaki sampai ke atas lagi. Itu pendapat seperti itu ada, tapi itu wallahu alam lemah. Karena itu tambahan dari Abu Hurairah. Baik. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu, dan usaplah. Di sini ketika kepala Allah pakai lafaz usap. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, ilal ka'bain. Masah, ya, masah. Yang namanya mengusap, ya, itu bukan membasuh. Kalau membasuh di sana ada unsur aliran air, ada air yang mengalir situ. Tapi kalau basuh, maka ada sisa air di tangan, kita kenakan air gitu kan, airnya tumpah, ada sisa air, kemudian gini kan, disentuh gini, itu namanya mengusap. Itu namanya mengusap. Adapun basuh, maka di sana ada air. Lalu apa? Dituangkan ke wajah. Misalnya kalau wajah,
Kemudian kalau tangan itu kan pakainya ghusl, ya enggak? Pakainya apa, ghusl. Kalau kepala pakainya apa? Masah. Pakainya masah. Nah, di sini ada khilaf antara ulama, ya di antaranya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang namanya masah, nyentuh, itu cukup nyentuh. Maka dari itu kalau kita lihat orang-orang yang dia mengambil pendapat ini, mereka apa? Ngambil air gini. Nah, lihat tak? Nah, itu memang dari dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun dalam kitab ini kalau seandainya cuma nyentuh gitu aja, itu tidak sah. Ya. Maka kalau pendapat yang lebih aman adalah yang apa? Menyeluruh. Karena apa? Ada hadis yang menerangkan seperti itu. Jadi Allah bilang masah secara bahasa, maka mazhab Syafi'i tepat ketika sentuh gitu aja. Tapi secara perbuatan Rasulullah itu perbuatannya itu kan mensyarah firman Allah gitu kan. Maka perbuatan Rasulullah itu apa? Beliau apa? Mengambil air, kemudian diusapkan sampai ke belakang kepala sini, lalu ke depan lagi, kemudian jarinya di gini kan. Nah, putar gini. Nah, seperti itu. Telinga ini termasuk kepala. Kalau telinga tidak dibasuh berarti sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah. Baik. Wa arjulakum. Wa arjula itu mansub. Waw itu huruf yang penghubung. Dia dihubungkan dengan tangan dan wajah. Wajah dan tangan. Wajah dan tangan tadi diapain? Dibasuh. Ghusl, dibasuh. Jadi kaki itu dibasuh, ya. Bukan wa arjulikum. Kalau wa arjuli berarti dia dihubungkan dengan apa? Ru'us. Paham enggak? Kalau wa arjulikum berarti dia dihubungkan dengan ru'us. Karena apa? Fa wamsahu bi ru'usikum. Ba itu huruf jar. Wa arju la. Nah, kalau wa arjula berarti dia bukan dihubungkan dengan ru'us. Berarti dengan wajah dan apa? Dan tangan. Artinya apa? Kaki itu dibasuh bukan diusap. Tapi kalau bacanya wa arjuli berarti apa? Diusap. Nah, gitu kan? Ini makanya dari nahwu ngefek ke hukum fikih. Wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai ke mata kaki. Maka kita membasuh sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Apakah cuma sampai di ujung gitu aja? Enggak, lewatkan sedikit biar kena. Gitu ya. Baik. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada setelahnya itu wa in kuntum junuban fatahharu. Sebenarnya ini bukan dalil wudu, dia adalah dalil tentang apa? Mandi wajib, junub fatahharu, kemudian apa tayamum dan sebagainya. Itu ada pembahasan secara khusus. Tapi ada saran ketika kita belajar tentang wudu, ayat ini, satu ayat ini dihafal kalau bisa. Karena ini dalil di situ di dalamnya terdapat wudu, terdapat mandi junub, terdapat tayamum di situ. Ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, pahami maknanya aja. Baik, di sini dalam hadis. Tadi dalam Al-Quran, sekarang dalam hadis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, wa la sadaqatan min ghulul. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salat bighairi tuhur, tanpa taharah, tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Ghulul itu artinya ya secara umum pencurian, hasil mencuri. Tapi di sini ghulul sebenarnya kalau dirincikan ghulul artinya mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ya, mengambil ghanimah sebelum dibagi itu ghulul. Tapi secara umum mencuri. Artinya seorang kalau misal bersedekah hasil pencurian itu enggak Allah terima. Ya, enggak Allah terima. Umpama seorang mencuci mobilnya dengan air got, bersih enggak, gitu ya. Nah, dalam hadis ini jelas bahwa Allah tidak menerima sholat kecuali dengan toharah, dengan toharah. Rinciannya, kalau seandainya hadas kecil maka dengan berwudu, kalau seandainya hadas besar maka dengan mandi junub, ya mandi junub. Kalau seandainya air tidak ada untuk hadas kecil dan hadas besar, maka tayamum dapat mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebagai pengganti dari air ketika tidak menemukan atau tidak mampu menggunakan air. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Kalau tidak wudu maka tidak sah sholatnya.
Kalau tidak wudu maka tidak sah salatnya. Walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilaf. Walam yunqal, dan belum dinukil, belum diambil an ahadin dari seorang pun minal muslimin dari kaum muslimin fi dzalika pada yang demikian itu khilaf, perbedaan pendapat. Semuanya ya bersepakat bahwa orang mau diterima salatnya harus berwudu. Ini permasalahan ijma', permasalahan ijma'. Fa thabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka tetaplah dengan demikian masyru'iyyatul wudu, disyariatkannya wudu dengan Alkitab, as-sunnah, al-ijma'. Ikhwan fiddin, kalau seandainya dalam fikih ini ditetapkan dalam Alkitab dan sunnah, berarti di sana masih ada khilaf antar ulama. Kalau seandainya ulama sudah bilang ini ditetapkan dalam Alkitab, sunnah, dan ijma', ini jangan sampai kita selisihi. Karena menyelisihi ijma' ini berbahaya. Menyelisihi ijma' itu berbahaya. Tapi kalau misalnya khilafiyah, permasalahan khilafiyah, maka itu perselisihan antara ahlu sunnah wal jamaah, tidak masalah. Satu, gerak jari. Syekh Albani mengatakan gerak jari ya ketika kita mengisyaratkan. Ulama di Yaman ya tidak mengatakan gerak jari. Syekh Mukbil mendhaifkan hadis gerak jari. Maka apa? Yang berpendapat dengan pendapatnya Syekh Albani, tafadhal, ini masalah khilafiyah ya. Yang berpendapat dengan pendapatnya Syekh Mukbil dan ulama Yaman umumnya, maka silahkan, ini pendapat, ini apa? Permasalahan khilafiyah. Tapi yang jelas kita mana yang yakin itu yang kita amalkan. Jangan yang enak inilah, bukan permasalahan yang enak, tapi apa? Mana yang kita yakin ya menurut kita itu adalah benar. Ya. Setelah kita lihat ya mana yang kuat di situ. Baik. Wa amma 'ala man yajib, adapun bagi siapakah wudu itu wajib? Fa yajibu 'al muslimil baligh al 'aqil idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Fa yajibu 'al muslim, wajib bagi seorang muslim, ya muslim berarti kalau non muslim tidak wajib. Ngapain juga diwudu? Al baligh yang dewasa, al 'aqil berakal, idza arada as-salat jika ingin salat, wa ma fi hukmiha dan yang sehukum dengannya. Artinya sehukum dengannya maksudnya yang disyaratkan wudu seperti tawaf. Ya, kemudian menyentuh mushaf, bagi yang berpendapat menyentuh mushaf itu syaratnya apa? Berwudu dulu, wajib berwudu. Tapi kalau yang berpendapat tidak wajib berwudu, maka ya mau nyentuh mushaf langsung aja tidak masalah. Ya, tapi tadi Anda bilang kalau habis pipis atau buang air besar, maka secara etika tidak baik langsung megang Quran gitu. Ya. Kalau masih buang angin mending lah. Tapi kalau sudah ya apa sudah buang air kecil, sudah apa BAB dan sebagainya, usahakan berwudu. Nah, bagi yang berpendapat itu sunnah. Hatta kalau dia berpendapat sunnah, kalau habis BAB BAK maka dia itu apa? Berwudu. Wa amma mata yajib, adapun kapan berwudu itu wajib? فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. فإذا دخل وقت الصلاة, jika telah masuk waktu salat. Ini ya, kapan dia wajib? Jika masuk waktu salat, atau ya arada al-insan al-fi'l alladhi yushtaratu lahu al-wudu, atau seseorang ingin melakukan sesuatu yang disyaratkan lahu al-wudu, disyaratkan baginya berwudu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, walaupun yang demikian itu tidak bergantung dengan waktu, kat tawafi wa massil mushaf, seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Tawaf sama menyentuh mushaf itu kita mau tawaf kapan aja terserah. Mau malam, mau subuh, mau duha, mau siang, silahkan. Maka kalau kita mau tawaf di waktu duha, syaratnya berwudu. Ya, ini tidak ada hubungan dengan waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu, maka dia muta'alliqan bil waqt. Dia ada kaitan dengan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu wajib bagi seorang muslimin, seorang mukmin dengan kewajiban yang mawquta, yang ditentukan waktunya. Jadi ini jelas ya? Seperti ini. Baik, sekarang syarat-syarat, insya Allah permasalahan secara umum jelas, tapi gini,
kita selama ini tahu wudu itu kan mungkin ada yang ikut-ikutan atau mungkin sudah baca ya, tapi belum belajar seperti ini. Maka dengan kita belajar seperti ini tahu mana sih yang rukun, mana sih yang wajib, mana sih yang sunnah. Kadang kita tidak tahu nih cuci tangan di awal itu apa hukumnya. Orang taunya apa? Wajib. Bahkan kamu tidak cuci tangan sebelum itu batal wudunya. Nah, kan? Jadi sangsut ini. Seperti itu. Kemudian kalau ndak 3 kali batal. Kalau ndak 3 kali apa? Batal. Kalau ndak baca bismillah batal. Nah, ini perkara-perkara seperti ini kita harus tahu tempat-tempatnya. Dia tuh rukun, wajib atau sunnah. Kan seperti itu. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga fi syurutihi, syarat-syarat wudu. Wa yashtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Disyaratkan untuk sahnya wudu ma ya'ti, perkara berikut. Alif al-Islam, Islam wal aql wat tamyiz. Islam, akal dan tamyiz. Tamyiz itu artinya nalar. Artinya seorang sudah nalar, tahu baik dan buruk, tahu api itu panas, es itu dingin, tahu lubang itu bahaya, singa itu bahaya. Kalau singa masih dianggap kucing, api masih biasa-biasa aja. Api loncat dalam api. Ini orang belum mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan antara bebek dengan ayam, itu sudah nalar. Ya, walaupun dia belum balik, ya. Tamyiz. Biasanya umur berapa tahun? 7 tahun, tamyiz. Fala yasihhu minal kafir, tidak sah dari orang kafir, walal majnun, dan tidak juga orang majnun, wala yakunu mu'tabaran minas saghir, dan tidak dianggap dari anak kecil, alladzi duna sinnit tamyiz, yang di bawah umur tamyiz. Tapi ikhwan, walaupun tidak dianggap, yang namanya tarbiyah harus dilaksanakan. Dia diajarkan wudu sebelum itu. Walaupun masih berantakan, udah punya rangsang dia untuk suka wudu. Mau sholat, wudu dulu. Kadang sholatnya tak cuma gini aja, wajahnya cuma kena sikit. Labas, nggak masalah. Yang penting dia tahu dulu lah, gitu. Nanti kalau udah tamyiz, diajarkan yang agak lebih rinci lagi. Nanti kalau udah balik masih belum tahu juga, memang dahsyat memang. Karena Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna' 7 sinin." Perintahkan anak kalian dia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashar. Pukul dia jika meninggalkan salat di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan mereka di tempat tidur. Jadi walaupun dia saudara laki perempuan tetap harus dipisahkan umur 10 tahun. Nah, di sini salat ini belum wajib di umur 7 tahun. Tapi diperintahkan. 10 tahun pun belum wajib, tapi dipukul. Kalau balik diapain kira-kira nanti? Tenggelamkan ya. Jadi kalau udah balik masih juga belum, ini dosanya besar banget. Kenapa dikatakan dosanya besar banget? Karena 10 tahun aja belum wajib udah dipukul. 7 tahun belum wajib aja udah perintahkan. Ini kedudukan sholat yang tinggi. Tidak boleh kita melalaikan sholat. Ini sholat wajibnya dari atas langit langsung Rasulullah Isra Mi'raj. Adapun ahkam yang lain itu pakai perantara malaikat Jibril. Sholat langsung di Sidratul Muntaha. Tidak pakai wasilah-wasilah lagi sholat. Jadi ini kedudukannya tinggi sekali. Istilahnya, maaf, sejahat-jahatnya orang janganlah ninggalkan sholat. Anda pernah bermuamalah dengan orang Badui, perampok-perampok di gunung-gunung. Ketika ada khutbah itu ada jamaah-jamaah itu yang perampok, yang suka nodong sebagainya. Itu kalau sholat ya. Habis sholat nodong lagi nanti. Mereka tahu meninggalkan sholat itu terlalu berat, ya gitu, terlalu berat, seperti itu. Tapi janganlah jadi penodong, gitu. Jadi kita jadi orang baik aja. Baik. Berikutnya an-niyah, niat. Li hadithi innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya ya seluruh amalan al-a'mal, alif lam itu alif lam istighraqiyah. Artinya istighraqiyah itu layak masuk lafadz kul. Sesungguhnya seluruh amalan dengan niat, baik amalan baik ataupun amalan buruk. Orang kalau misalnya melakukan perkara buruk pun, kalau tidak ada berniat maka tidak dosa. Contoh misalnya ada orang lempar kerikil dari atas gunung, ternyata kerikil itu nyasar kepada orang lagi BAB mati.
Dosa enggak, tapi dia bayar denda 100 onta. Denda bayar, dosa tidak. Nah, seperti itu. Karena tidak ada niat, nggak niat. Ya. Juga amalan baik juga harus ada niat. Tapi apakah harus melafatkan? Enggak. Kalau harus melafatkan berarti amalan buruk juga harus dilafatkan. Orang yang bunuh itu nanti yang di penjara mau ditanya lagi, antum dulu melafatkan niat atau tidak waktu bunuh? Oh, anda tidak melafatkan, oh tidak sah, berarti keluar. Oh, bahaya nih, bahaya ini. Niat itu tempatnya di hati. Nah, dalam mazhab Syafi'i mereka tetap mengatakan mahallu an-niyah fil qalb. Tempatnya niat dalam hati. Itu dikatakan oleh mazhab Syafi'i. Tapi kata mereka, jika ada orang itu tidak mampu meluruskan niatnya kecuali harus dilafatkan, maka dia melafatkan. Mereka melafatkan niat untuk sebagai wasilah saja kata mereka. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi Allah alam lebih amannya untuk tidak melafatkan. Ya. Baik, an-niyah di hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya seluruh amalan dengan niat. Wala yushra'u at-talaffuz biha. Tidak disyaratkan melafatkan niat dengannya. Li'adami thubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak adanya li'adami thubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak adanya ya tetap hal demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thubut itu bisa artinya tetap, bisa artinya benar. Jika ada lafaz thubut maksudnya apa? Thubutud dalil. Tidak ada tetapnya dalil tentang hal itu. Dan ulama dari mazhab Syafi'iyah pun mengakui tidak ada dalil dalam masalah ini. Lalu ketika ditanya, kenapa kalau tidak ada dalil antum amalkan? Mereka menjawab, ya kami tetap meyakini bahwa yang namanya niat itu di hati. Dan usahakan kita berniat dalam hati. Itu diakui dalam mazhab Syafi'i. Tapi kata mereka, jika seseorang itu tidak kesulitan, kalau cuma dalam hati, khawatir apa? Khawatir amalannya batal karena amalan itu apa? Harus dengan niat. Maka mereka melafadzkan niat karena untuk wasilah saja kata mereka. Ya. Baik. Ya. Ini permasalahan yang juga harus kita toleransi dalam masalah itu. Diskusi dalam bermadzhab itu boleh. Diskusi itu boleh dalam masalah fikih, dalam masalah khilafiyah boleh. Tapi memaksakan pendapat itu yang tidak boleh. Baik. Yang jim al-ma'ut tahur, air yang tahur. Tahur itu beda dengan tahir. Kalau tahir itu suci. Kalau tahur suci dan mensucikan. Air kelapa itu tahir. Air hujan itu tahur. Beda enggak? Beda. Apa konsekuensinya? Air kelapa tidak bisa dijadikan untuk berwudu. Karena cuma suci aja. Tapi kalau tahur, tahir mutahhir, dia suci dan mensucikan. Lima taqaddama fil miyah, karena apa yang telah berlalu pada pembahasan air. Ammal ma'un najis, adapun air najis fala yasihhul wudu'u bihi, tidak sah wudu dengannya. Dal izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Izalah menghilangkan ma yamna'u, segala yang menghalangi wusulal ma, sampainya air ilal basyarah, ke permukaan kulit. Basyarah itu permukaan kulit. Min syam'in, seperti syama' lilin, aw ajinin, atau ajin adonan, wa nahwihima, dan semisal dari keduanya. Katila'il adhafir, katanya seperti tila, cat, tila artinya cat. Adhafir, kuku alladhi yu'rafu bainan nisa'il yaum, yang dikenal di tengah para wanita pada hari ini. Jadi cat kuku itu umumnya tidak masuk air. Tapi kalau kutek yang warna aja tuh, maka tidak masalah. Ya, kutek tahu ya kutek ya? Itu dia kan merah tapi apa masih masuk wudu, itu boleh. Ya, karena air masuk sampai, air sampai. Tapi kalau misal yang cat kuku tuh, yang tebal itu tidak masuk air. Daripada dia susah-susah nanti setiap sholat di itu lagi, habis sholat pasang lagi, mending nggak usah. Kalau mau pakai cat air, cat kuku di waktu haid dan nifas, panjang waktunya kan, pakai itu, pakai. Tapi kalau misalnya lagi tidak seperti itu, mending apa? Pakai kutek aja, yang warnanya agak pucat, tapi apa lumayan memperindah lah, gitu kan? Kalau dia ingin depan suaminya.
Al-istijmaru awil istinja'u 'inda wujudi sababihima lima taqaddam. Istijmar itu cebok dengan selain air. Awil istinja cebok dengan air. 'Inda wujudi sababihima, ketika ada sabab dari keduanya, lima taqaddam, karena perkara yang telah berlalu pembahasannya. Karena apa? Kalau seandainya orang tidak cebok ketika buang air kecil, jadi ada yang apa? Najis. Kalau ada yang najis, nanti apa? Bajunya ada najis. Sedangkan orang ketika sholat ada najis di bajunya, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengumpulkan 3 perkara. Badannya suci, bajunya suci, tempatnya suci. 3 perkara harus diperhatikan. Kalau seandainya bajunya tidak suci, maka apa? Sholatnya tidak sah ketika dia menggunakan baju tersebut. Itulah kenapa banyak penghuni kubur yang disiksa dengan sebab tidak cebok. Ya. Karena ini berarti kalau tidak cebok, sholatnya itu bermasalah, ya kan? Sholatnya pada bermasalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, al-muwalah. Muwalah itu dia beruntun. Muwalah itu dia beruntun. Maksudnya ketika kita, nanti ada rinciannya, tapi secara global gini. Ketika kita habis membasuh yang pertama, langsung membasuh yang kedua. Jangan apa, membasuh yang pertama, ngobrol dulu panjang-panjang, gimana bisnis kita nih, Masya Allah. Oh iya, udah selesai. Habis itu apa baru? Yang kedua, ngobrol lagi, ngopi lagi. Gimana? Oh Masya Allah. Habis yang ketiga, tidak boleh. Harus muwala, artinya beruntun. Beruntun artinya apa? Setelah satu langsung kedua, setelah kedua langsung ke ketiga. Jangan sampai ada jarak yang panjang sampai kering. Ulama membuatkan dhabit, rambu-rambu, kaidah bagaimana dikatakan muwala. Dikatakan muwala itu jangan sampai yang pertama itu kering. Kalau pertama kering, maka apa? Itu tidak dianggap muwala. Kalau dia dari satu ke dua, yang ke satu itu masih apa? Masih basah, berarti masih dianggap muwala. Masih dianggap muwala. Tapi kalau udah kering, sampai kering dia, ya Allah, ngobrolnya panjang benar. Berarti apa itu tidak muwala? Kalau tidak muwala berarti tidak sah. Zai at-tartib, berurutan. Artinya jangan kita wudhu tuh kaki dulu, habis itu wajah, habis itu mana lagi. Enggak. Tapi apa? Urutannya sesuai urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Faghsilu wujuhakum. Ya kan? Kemudian apa? Wa aydiyakum, tangan kalian. Kemudian ya wamsahu bi ru'usikum, kepala. Ya, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ya, kaki itu paling terakhir. Jangan pula kaki dulu, barulah kepala, habis itu tangan lagi. Ya, jangan sebentar, boleh. Harus tertib. Wa sayatil kalamu 'alaiha ba'da qalil, dan akan datang pembicaraannya 'alaihima, ya, tentang keduanya. Keduanya ini kembali kepada tartib dan mualah. Ba'da qalil, sebentar lagi. Kemudian ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha, membasuh seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Ketika ada anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh, tidak boleh ditinggalkan, harus dikenakan semuanya. Harus dikenakan semuanya. Anggota-anggota harus dikenakan. Atau seandainya dia sudah membasuh anggota itu, tapi tidak sempurna, tidak sampai siku, tidak sah. Ya, harus semua anggota itu kena. Ketika wajah, mana wajah? Wajah, artinya apa? Dari tempat tumbuhnya rambut sini, ya, sampai tukunnya apa? Dagu. Ini atas ke bawah. Ya, kalau samping maka sampai sini. Ya, ini wajah. Seperti itu. Nah, ketika seorang ya wudu, dagunya tidak kena sini, maka tidak. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau seandainya orang punya jenggot panjang, maka hendaklah dia disela-sela dengan apa? Air. Itu menunjukkan dagu ini termasuk dagu. Nah, ini. Tangan, sikunya kena. Kadang tuh orang malas, tangannya sampai sini aja. Akhirnya dibasuh sampai sini. Subhanallah. Dan itu kadang anak sengaja lihat, ya, yang wudu. Ternyata luar biasa. Banyak yang wudunya itu baru sampai sini. Itu sholat puluhan tahun ya. Sholat puluhan tahun. Dan kadang apa? Ketika membasuh kaki dan sebagainya, ada sisi yang tidak kena. Entah di sela-sela yang tidak kena, harus kena semua. Tidak boleh, tidak sedikit pun tidak boleh. Kena semua. Rasulullah bersabda, "Wailul lil a'qabi minan nar."
ya celaka, ya celakalah. Dan bagi mereka neraka yaitu tumit-tumit yang tak terkena wudu. Jadi ada tumit-tumit. Jadi kenapa Rasul bilang aqwab tumit? Karena kebanyakan orang yang membasuh kaki tumitnya tidak sempurna. Dan subhanallah nanti sekali-kali di masjid umum sekali-kali ya sekali lama-lama kan wudu tuh lihat gitu. Luar biasa banyak. Ini permasalahan ya Allah. Kalau misalnya wudunya udah bermasalah, sholatnya bagaimana? Bermasalah. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah SWT ampuni, mungkin Allah alam lah sebabnya. Itulah kita pentingnya belajar seperti ini sehingga kita tahu kadar sholat kita. Ya, kadar sholat kita tahu. Ikhwan fiddin, ini sholat. Ya, sholat. Amalan ibadah yang paling pertama ditanya. Awwalu ma yuhasabu bihil mu'minu yawmal qiyamah as-salat. Amalan yang paling pertama ditanya di hari kiamat adalah sholat. Bukan zakat dulu, bukan. Bukan haji dulu, bukan. Yang pertama sholat. Sholat kamu bagaimana? Ya Rasulullah saya begini, sebagainya. Wudunya tidak sah, udah. Wudu tidak sah, ini tidak sah, dan sebagainya. Dan itu dilakukan puluhan tahun, bahkan mungkin sampai mati. Sholatnya masalah, kan gitu. Ini penting sekali pembahasan tentang wudu. Memang fikih wudu ini ya pertama kita katakan akidah itu penting. Tapi apa? Kalau seandainya bisa kita bersamaan akidah juga ya ibadah juga, fikih ibadah juga dibahas, maka dilakukan. Karena apa? Orang sholat setiap hari. Kan gitu kan? Kalau fokus sama akidah, ibadah tidak disampaikan berarti ibadahnya cacat terus. Kita pun susah untuk mengatakan dia bersalah. Karena dai-nya kita kan gitu. Karena dai-nya kita, siapa lagi gitu? Kita tidak nyampaikan. Dia punya hujah ya orang. Saya sudah belajar akidah dan saya tahunya akidah adalah lebih utama. Ya, tapi apa? Tidak ada pelajaran fikih. Saya tidak tahu. Nah, gitu kan? Nah, seperti itu. Maka tetap paling utama adalah akidah. Betul. Tapi kalau bisa digabungkan akidah, ya fikih sholat dan sebagainya, maka lakukan. Ya. Karena ibadah paling pertama yang ditanya adalah sholat. Sholat kita, subhanallah, sholat jangan sampai diremehkan. Sekali lagi, sejahat-jahatnya orang jangan sampai berani meninggalkan sholat. Jangan sampai. Azan ya, masya Allah. Terus ada hal yang lain, ulama itu berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau enggak gitu kan? Oke, permasalahannya khilafiyah memang. Tapi cukuplah pembahasan kafir atau tidak kafirnya sebagai peringatan bagi kita. Ya enggak? Betul kan? Berat nih urusan ini. Urusannya berat. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Anak kita kecil-kecil itu sudah kita kenalkan lah. Walaupun tidak rutin, walaupun tidak apa, semua tahu lah yang penting. Tahu sholat. Kita ajarkan dia fikih sholat. Dan anak saran fikih sholat, tata cara sholat yang ngajar orang tua. Supaya kalau meninggal tuh dia sholat setiap hari, sholat sunnahnya, sholat wajibnya dan sebagainya, itu pahala yang ngalirnya ke kita. Ngalirnya ke kita. Wudunya kita yang ngajarin. Kalau bisa wudunya kita yang ngajarin. Boleh sih dititipkan Pak Ustadz, tolong. Iya, alhamdulillah dapat jatah pahala di situ kan. Tapi kenapa kita orang tua enggak mengajarkan? Jadi pahala kita gitu. Kalau kita meninggal tuh nanti pahala mengalir ke orang tua. Al-Fatihah juga. Al-Fatihah ya, setiap hari kita baca Al-Fatihah berapa kali? Hah? Berapa? 17. 5 kali sholat. Kalau tambah sunnahnya, qobliyah ba'diyah, tambah duhanya, tambah sholat malamnya, berapa Al-Fatihah? Tidak perlu kita Al-Fatihah, tidak perlu. Udah itu otomatis Al-Fatihah sudah. Otomatis Al-Fatihah sudah. Ya. Baik. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas di pertemuan yang akan datang masalah yang keempat dari bab yang kelima ini, yaitu perkara-perkara yang diwajibkan untuk anggota-anggota wudu. Insyaallah biidznillah ta'ala. Sampai sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.